Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada kesempatan ini saya dengan fitur TVNI nomor 518230065 akan mempresentasikan tugas seminar reputasi keuangan yang bertemakan Accounting Choice. Pembahasan teori menurut Bedershelp, di bawah perspektif informasi pilihan akuntansi direksional, manajer membuat pilihan akuntansi berdasarkan fleksibilitas diperbolehkan dalam standar akuntansi untuk meningkatkan relevansi, keandalan, dan prediktabilitas informasi. Namun, pilihan salah satu opsi oleh manajer untuk memperhitungkan aset tidak lancar dapat didasarkan pada motif yang berbeda, peningkatan pendapatan atau penurunan pendapatan yang berdampak berbeda pada posisi keuangan perusahaan. Menurut Watts and Zimmerman and Fields tahun 2001, ketersediaan opsi untuk pilihan akuntansi mungkin menguntungkan karena fakta bahwa opsi mungkin bukan alternatif yang tepat dari perspektif kontrak yang efisien. Modal nilai wajar dapat digunakan untuk melaporkan pendapatan yang lebih rendah karena metode ini memberikan beban penyusutan yang lebih tinggi pada aset tidak lancar. Modal biaya memberikan kesempatan bagi manajer untuk melaporkan peningkatan pendapatan karena beban penyusutan dalam laporan laba rugi didasarkan pada biaya historis yang lebih kecil dibandingkan modal lainnya dalam kondisi ekonomi normal. Manajer yang berada di bawah tekanan untuk melaporkan pendapatan lebih lanjut atau berniat untuk mengadopsi strategi peningkatan pendapatan untuk motif oportunistik akan lebih memilih model biaya. Namun, jika motifnya adalah untuk mengurangi dampak biaya politik dan kendala perjanjian utang, mereka akan memilih model nilai wajar. Motif di balik pilihan manajer bisa jadi untuk memberikan informasi aset tidak lancar yang relevan dan andal kepada pengguna untuk meningkatkan kemampuan mereka menggunakan angka akuntansi untuk memprediksi pendapatan dan arus kas masa depan atau untuk sinyal informasi karena keuntungan kepemilikan informasi, atau untuk memperlancar pendapatan, untuk tujuan bonus, atau untuk menyesuaikan biaya modal dengan mengomunikasikan informasi pribadi tentang persentensi pendapatan. Kasus yang dibahas, penelitian ini menguji determinan pilihan akuntansi untuk aset tidak lancar oleh perusahaan Nigeria pada adopsi pertama IFRS dalam kerangka teori akuntansi positif. Objek penelitian, data dikumpulkan secara acak dari laporan tahunan 30 perusahaan Nigeria yang memenuhi target adopsi tahun 2012 dan teknik regresi digunakan untuk analisis. Ukuran perusahaan dan konsentrasi kepemilikan ditemukan sebagai prediktor pilihan akuntansi untuk aset tidak lancar. Selain itu, perusahaan terutama memilih strategi peningkatan pendapatan dengan menggunakan model biaya yang dominan dan perusahaan dengan konsentrasi kepemilikan yang lebih tinggi cenderung menggunakan lebih banyak model nilai wajar daripada strategi peningkatan pendapatan. Teknik analisis data, data cross-section untuk variabel dependen dan penjelas dikumpul dari laporan keuangan tahunan 30 perusahaan pada adopsi pertama. Perusahaan dipilih secara acak berdasarkan ketersediaan laporan tahunan mereka dan kepatuhan dengan tenggat waktu laporan IFRS. Data yang dikumpulkan berkaitan dengan variabel penjelas dalam model. Ukuran diproksikan oleh alam logaritmia dan total aset, PRT diukur dengan ROA, Estemi and Tower. LEF diproksikan dengan rasio ekuitas atau hutang. ONC mewakili jumlah pemegang saham dengan kepemilikan saham 5% atau lebih. Dewan komisaris diukur dengan rasio non-eksekutif di Dewan Perusahaan. COI adalah variabel komposit untuk pilihan akuntansi perusahaan. Ini adalah skor rata-rata yang diperoleh perusahaan pada setiap kategori aset tidak lancar. Hasil penelitian. Temuan penelitian menunjukkan bahwa perusahaan terutama menggunakan model biaya untuk mengukur aset tidak lancar hingga 86,7% memiliki PP dan E, 83,3% untuk aset tidak berwujud, dan 76,7% untuk properti investasi. Untuk model nilai wajar, hanya 13,3% yang memilihnya untuk PP dan E, 16,7% untuk aset tidak berwujud, dan 23,3% untuk properti investasi. Secara keseluruhan, 82,2% perusahaan memilih model biaya untuk akuntansi aset tidak lancar pada adopsi pertama IFRS. Sementara, 17,8% memilih metode nilai wajar. Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan menggunakan strategi peningkatan pendapatan. Selain itu, temuan menunjukkan bahwa SZE adalah prediktor signifikan, value sama dengan 0,008 dari pilihan akuntansi perusahaan untuk aset tidak lancar dan berhubungan positif. Temuan yang juga menunjukkan bahwa ONC adalah prediktor signifikan dari pilihan akuntansi perusahaan untuk aset tidak lancar pada adopsi pertama IFRS yang terkait secara negatif. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.